Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah mengkisahkan tentang Rasulullah SAW yang mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja. Dan masih di tahun ke-7 Hijrah setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Orang-orang Yahudi setelah mereka terusir di sana sini, terusir dari Bani Nadir, dari Bani Qainuqa, dan bani-bani yang lain, karena kesalahan mereka sendiri, di antaranya mereka yang menginisiasi untuk menggalang persatuan melawan kaum muslimin di dalam perang Khandaq. Dan masih banyak lagi usaha-usaha untuk membunuh Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah diperangi dan mereka diusir dari daerahnya. Maka mereka itu berkumpul di Khaybar, sehingga pada tahun ke-7 Hijrah ini bisa dikatakan Khaybar ini adalah benteng Yahudi terbesar, terkuat. Bentengnya berlapis-lapis, sampai ada 4 lapis benteng. Jadi tantangan utama saat itu adalah Yahudi yang ada di Khaybar. Khaybar itu kurang lebih perjalanan 1 malam, ya 12 jam dari Madinah. Selama mereka di Khaybar, orang-orang Yahudi ini juga selalu berusaha untuk membunuh Rasulullah, berusaha untuk mencari celah-celah supaya bisa melemahkan kaum muslimin. Terus permusuhannya tidak pernah berhenti, karena memang ya telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi kaum muslimin. Dan sebenarnya umat Yahudi itu adalah masalah seluruh umat, bukan hanya masalah umat muslim saja. Seluruh masalah yang ada di dunia ini sampai sekarang ini, kalau ditelusuri, adalah penyebabnya orang-orang Yahudi. Semuanya, di semua negara, masalah budaya, masalah ekonomi dan sebagainya, orang Yahudi. Nah, maka Rasulullah berangkat untuk menyerang Khaybar ini dengan 1.400 pasukan, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang berbaiat di Baiatur Ridwan. Baiat ketika
perjanjian Hudaybiyah. Kalau masih ingat, ketika sebelum perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin melakukan baiat kepada Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang ikut di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. 1.400 pasukan. Ketika sudah nyampe Khaybar, itu sudah malam ya. Tapi sebelum itu Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu pimpinan orang-orang munafik, sudah mengabarkan kepada orang-orang Khaybar bahwasanya Muhammad akan datang menyerang dengan pasukan 1.000 lebih. Sehingga orang-orang Khaybar itu sudah siap. Tapi Abdullah Ubay juga membesarkan hatinya orang-orang Khaybar, karena dia memang orang munafik. Kamu pasti menang lawan Muhammad. Jumlahmu lebih banyak daripada jumlahnya Muhammad. Dia hanya 1.000 lebih. Kamu sampai 3.000 lebih. Jadi jangan khawatir, kamu pasti menang. Kamu juga nanti akan mendapatkan bantuan dari Bani Ghatafan. Ini Bani yang lain tapi bukan Yahudi, tapi memusuhi Nabi Muhammad juga. Sehingga mereka membantu orang yang memusuhi Nabi. Jadi musuh kita itu adalah teman kita. Dan orang Ghatafan ini sudah siap-siap untuk pergi ke Khaybar juga, membantu Khaybar. Tapi ketika berangkat ke Khaybar itu Rasulullah lewat Ghatafan. Dan orang-orang Ghatafan mereka lari tunggang langgang, ketakutan, bersembunyi. Kebanyakan di dalam rumah, tidak berani. Sehingga orang Ghatafan nggak jadi pergi untuk membantu Khaybar. Orang-orang yang di Khaybar nunggu-nunggu, mana ini kok nggak datang bantuan. Abdullah bin Ubay kok dipercaya, ya dia itu sudah terkenal sebenarnya sebagai orang munafik gitu. Jadi di PHP bahasa sekarang itu sama Ubay bin Salul. Sampai akhirnya Rasulullah tiba di sana dengan pasukan itu pada malam hari. Rasulullah berkemah, kemudian ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita berkemah di sini ini atas petunjuk Allah, wahyu, atau ini idemu sendiri wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, ini pendapat saya sendiri, bukan kehendak Allah. Karena para sahabat itu kalau memang sudah kehendak Allah, ya sudah, nggak berani protes. Tapi kalau itu dari diri Rasulullah sendiri, secara manusiawi, maka mereka berani untuk mengutarakan pendapat yang berbeda. Katanya sahabat itu, kita di sini posisinya lemah wahai Nabi. Musuh bisa dengan mudah untuk menyerang kita. Kalau memang ini bukan dari Allah, menurut saya lebih baik kita pindah Nabi, tidak di sini. Sehingga kemudian Nabi menerima apa yang diusulkan oleh sahabat itu, jadi pindah. Jadi Nabi Muhammad itu enggak mentang-mentang Nabi terus kemudian segala sesuatu yang saya ucapkan benar, keputusan saya selalu diikuti, enggak. Nabi selalu bermusyawarah. Kalau itu adalah manusiawi. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada seseorang ketika berkebun, ya, tentang berkebun, bahwasanya
ada buah-buahan yang harus putik bunganya itu dikawinkan begitu. Dikawinkan, dan kata Nabi tidak perlu dikawinkan, tapi katanya orang-orang harus dikawinkan Nabi, seperti salak begitu itu kan harus dikawinkan. Yang bawa biasanya ya angin atau burung atau kupu-kupu dan sebagainya begitu mengawinkannya itu. Lalu kata Rasulullah, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Jadi kalau masalah-masalah duniawi, masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum agama, syariat, maka kita boleh untuk berkreasi. Pindahlah mereka. Saat itu ketika sudah perangnya pagi hari ya, pagi hari, tapi karena Khaybar ini bentengnya berlapis-lapis, sehingga tidak mudah, butuh hampir 25 hari nanti untuk menaklukkan Khaybar ini. Dan benteng Khaybar atau penaklukan Khaybar ini sampai sekarang itu begitu membekas rasa sakitnya bagi orang-orang Yahudi. Mereka akan selalu ingat itu kekalahan nenek moyang mereka di Khaybar oleh Rasulullah. Mereka kalau diucapkan syair-syair yang dibaca ketika penaklukan Khaybar, itu mereka begitu marah. Di antara syairnya itu ya, Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingat-ingat Khaybar, ingat-ingat Khaybar, hei orang Yahudi, pasukannya Muhammad akan balik lagi. Ya, gitu. Ini yang biasa juga yang diucapkan oleh, kalau sekarang ini yang melawan Yahudi di Israel itu ya, di Gaza itu, Hamas, Jaisu Muhammad, pasukannya Nabi Muhammad akan kembali. Itu mereka takut juga karena memang sejak zaman Nabi Muhammad yang bisa untuk mengusir mereka, yang mengalahkan mereka ya hanya orang Islam. Dan nanti juga telah disebutkan oleh Nabi pada akhir zaman yang mengalahkan mereka ya orang Islam juga, sehingga mereka lari tunggang langgang kocar kacir itu umat Muslim. Dan mereka tahu itu, mereka percaya itu, cuman mereka tidak mau mengikuti agama Islam. Nah jadi itu nasyid ya, nasyid kekalahan orang-orang Yahudi. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Nah, ketika pada benteng yang pertama itu jalan kisah penaklukannya yang terkenal, keluarlah dari benteng itu namanya Marhab. Marhab ini panglima atau jagoannya Yahudi. Besar orangnya dan ahli pedang. Yang katanya orang Yahudi itu kekuatannya sebanding 1000 orang. Wah. Orang Yahudi itu suka melebih-lebihkan kadang-kadang ya. Jadi pedangnya itu ditulisi siapa, pakai bahasa Ibrani, siapa yang terkena pedang Marhab akan mati, akan binasa. Karena nanti pedangnya itu akan diambil ya sebagai ghanimah. Marhab maju keluar dari benteng,
menantang jagoan pula dari orang Islam, siapa yang berani? Dan memang perang-perang zaman dulu itu begitu. Jadi jagoan-jagoannya itu di satu lawan satu dulu atau dua lawan dua. Keluar baru setelah ini jagoannya ini gugur atau menang, barulah perang besar-besaran gitu. Marhab ini awalnya dihadapi oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini qadarullah terbunuh oleh Marhab. Kalah. Dia syahid di dalam perang Khaybar ini. Dia itu terbunuh juga dengan cara yang licik gitu ya. Ketika sedang berperang atau bertempur melawan Marhab, dari atas itu dilempar batu gilingan. Batu gilingan besar dan berat sehingga dia meninggal dunia. Kemudian tidak terima dengan kematiannya Muhammad bin Maslamah, ada saudaranya Muhammad bin Maslamah namanya Mahmud. Dia gantian maju melawan Marhab karena dendam dengan saudaranya yang terbunuh ketika melawan Marhab, yang meskipun itu juga bukan karena kehebatannya si Marhab itu, karena dilempar batu gilingan tadi. Nah, ketika ini dia lepas dari kecurangan-kecurangan orang Yahudi sehingga Marhab ini bisa dibunuh oleh Mahmud, ditebas kakinya ya, kakinya itu putus, kakinya putus sehingga matilah Marhab di situ. Dan pertempuran-pertempuran gitu itu tidak seperti di film ya, yang lama gitu, paling hanya semenit itu aja, atau mungkin setengah menit. Seperti caruk yang ada di Bangkalan itu kan hanya semenit, itu nggak nyampe, udah mati aja tiba-tiba 4 orang. Jadi cepet. Nah, akhirnya pedangnya diambil, dan disitulah baru kelihatan ada tulisannya itu, ini pedang Marhab, siapa yang terkena pasti binasa. Oh, itu pakai bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, bahasa Ibrani. Saat itu bendera kaum muslimin itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang memimpin itu Ali. Malamnya sebelum diserahkan itu Rasulullah mengatakan, la'utiyana rayah ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah. Ini bendera besok akan aku berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullah ala yadai, Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Jadi Rasul itu ngiming-ngimingi begitu, sehingga para sahabat itu, karena di sini Rasul tidak menyebutkan nama, hanya menyebutkan laki-laki yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Sehingga para sahabat itu betul-betul kepingin menjadi yang pegang bendera itu. Bahkan Umar bin Khattab itu, saya tidak pernah kepingin seperti saat itu untuk pegang bendera. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Ketika pagi-pagi, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Katanya para sahabat, Ali sakit mata wahai Rasulullah. Jadi saat ini sakit mata. Lalu kemudian disuruh dipanggil dan menghadap Nabi. Kemudian
didamu ya. Didamu itu ya didamu, enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Bukan diludahi ya. Kalau diludahi itu kan banyak ludahnya, didamu. Duh, itu matanya tadi itu sama Nabi Muhammad, kemudian sembuh matanya Ali bin Abi Thalib itu. Ya sakit mata biasa itu aja sebenarnya, bukan kena pedang, tidak. Sembuh, maka bendera tadi diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kisahnya masih sangat panjang karena bentengnya berlapis-lapis ya, sehingga lama. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.